Halo teman-teman, saya Will Alfonsius Gig dari kelas 11 IPA 6 mau menjelaskan tentang minyak bumi. Di sini ada daftar isi, ada 8 daftar isi tentang minyak bumi. Yang pertama asal muasal minyak bumi, yang kedua komposisi minyak bumi, yang ketiga proses pengolahan minyak bumi, yang keempat fraksi minyak bumi, yang kelima bensin, yang keenam bilangan oktan, yang ketujuh zat aditif, yang kedelapan pembakaran minyak bumi. Yang pertama asal muasal minyak bumi. Minyak bumi berasal dari fosil. Minyak bumi dikenal juga dengan sebutan bahan bakar fosil karena berasal dari fosil, jasad renik, organisme yang hidup dalam lautan. Ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tubuhnya akan mengendap di dasar laut dan tertutupi lumpur. Lumpur tersebut menjadi batu karena pengaruh dari tekanan dan temperatur tinggi. Setelah jutaan tahun, baik bakteri anaerobak akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut dan merubahnya menjadi minyak. Di sini ada pendapat menurut ahli Macquarie pada tahun 1758. Menurut ahli dari negara Prancis ini, mengatakan jika energi minyak bumi adalah sumber daya alam yang berasal dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang menggendal dalam kurun waktu jutaan tahun. Maka tak khayal jika kondisi ini menyebabkan bahwa minyak bumi adalah bagian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, ada komposisi minyak bumi. Terdiri dari senyawa hidrokarbon. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah atau C1-C4 dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dan dalam jumlah yang sangat sedikit. Proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung, oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu disebut fraksi-fraksi. Yang keempat, fraksi minyak bumi. Di sini ada beberapa fraksi misal minyak bumi, diantaranya gas, enter petroleum, bensin atau gasolin, nafta, kerosin, minyak solar dan diesel, minyak pelumas, lilin, minyak bakar, dan bitumen atau residu. Di sini juga ada jumlah atom, titik didih, dan manfaat minyak buminya. Yang kelima, bensin. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peran penting di Indonesia. Tersedia beberapa jenis bensin, yang misalnya Premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Mutu bensin mempengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan atau knocking yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan mesin menggelitik dan bahkan merusak mesin. Yang keenam, bilangan oktan. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan di dalam mesin. Campuran udara dan bensin dalam bentuk gas ditekan oleh piston sampai dengan volume yang sangat kecil dan kemudian dibakar oleh percikan api yang dihasilkan busi. Karena besarnya tekanan ini, campuran udara dan bensin juga bisa terbakar secara spontan sebelum percikan api dari busi keluar. Jika campuran gas ini terbakar karena tekanan yang tinggi dan bukan karena percikan api dari busi, maka akan terjadi knocking atau ketukan di dalam mesin. Knocking ini akan menyebabkan mesin cepat rusak, sehingga sebisa mungkin harus dihindari. Nama oktan berasal dari oktana atau C8. Karena dari seluruh molekul penyusun bensin, oktana yang memiliki sifat kompresi paling bagus, oktana dapat dikompres sampai volume kecil tanpa mengalami pembakaran spontan.
tidak seperti yang terjadi pada heptan. Yang ketujuh ada zat aditif. Zat aditif octane booster merupakan suatu zat aditif yang digunakan untuk meningkatkan angka oktan bahan bakar bensin. Zat aditif octane booster merupakan zat aditif yang terbuat dari zat oksigenat metil tertiary butyl etir atau MTBE C5H12O sebagai alternatif mengganti tetraethylit atau TEL PP C2H5P yang digunakan sebagai komponen peningkat angka oktan bahan bakar bensin. Dengan meningkatnya angka oktan bahan bakar, maka pembakaran yang tidak sempurna seperti knocking dapat dihindari yang menyebabkan tingginya emisi gas buang CO, HC, dan CO2. Yang ke-8, cara menanggulangi polusi udara dari hasil pembakaran minyak bumi. Slide ke-8 ini kita akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk menanggulangi polusi udara dari hasil pembakaran minyak bumi. Yang pertama itu ada mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Mengurangi konsumsi bahan bakar fosil atau minyak bumi berguna untuk mengurangi efek pencemaran gas-gas yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut. Yang kedua, dengan cara menanam pohon atau melakukan reboisasi. Melakukan reboisasi sangat berguna bagi lingkungan karena pohon yang kita tanam akan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan dalam proses respirasi dan juga pohon akan menyerap gas CO2 sehingga mengurangi efek rumah kaca atau pemanasan global. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif pengganti minyak bumi, seperti mengembangkan mobil listrik maupun mobil tenaga surya. Selain itu juga, dapat juga menggunakan energi alternatif lain seperti energi surya dan memproduksi energi biodiesel pengganti solar, memproduksi bensin bebas timbal bioetanol sebagai pengganti bensin. 4. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor seperti menggunakan sepeda ontel, berjalan kaki, menggunakan kendaraan umum, dan dalam berjalan kaki. Segitu aja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan minyak bumi kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf. Sekian aja dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih.